Nomi. Halo. Langsung switching ya? Iya. Langsung, halo. Gimana? Udah banget gak ketemu ya? Iya kali, udah ada 3 tahun, 4 tahun kali ya. Terakhir Tonight Show. Tonight Show, sebelum COVID. Sebelum COVID. Apakah COVID meribetkan hidup Anda? Oh sangat. Sebenarnya nggak ribet sih, bersyukur sih sebenarnya. COVID ini tuh mengajarkan banyak hal ya. Contoh? Bukan hanya ke aku pasti kan, tapi ke kita semua, ke kamu dan segala macem gitu ya. Kita semua tuh ngerasain banget pelajaran dari COVID ini sih. Maksudnya kita jadi kayak lebih percaya kalau memang Tuhan itu ada di COVID ini. Karena siapa aja bisa meninggal tiba-tiba. Oke. Bener dong. Yang berarti tadi kayak COVID itu mengajarkan Tuhan itu ada. Bener dong. Karena gini, sekarang kita bilang kayak ngomong, gue gak percaya nih, bla 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 bla. Pas kita sakit yang kita panggil juga itu, yang kita minta juga, bener gak lo? Iya. Lo ngerasain COVID kan? Gue ngerasain COVID. Ya dong. Iya. Lo pasti berdoa dong. Ya Tuhan jangan sampai anak gue kenapa-napa. Iya. Bener gak? Setuju gak? Kalau gue sih, kalau gue gini, ya alam gitu kan. Ya kan? Udah dong gitu. Udah dong. Kalau yang lebih gila lagi, ya ampun konspirasinya udah dong. Itu maksudnya. Jadi yang tadinya kita kayak nggak, gue bisa nih gini-gini. Pas kena bug sakit dan emang nggak bisa apa-apa dong. Iya. Even kita ke dokter aja nggak ada yang bisa. Maksudnya ngeri gak sih lo? Ini nih gila banget, nggak ada yang bisa ngebantu kita buat sembuh selain memang kekuasaan dari yang di atas. Iya, dan alam semesta dan segala macam. Setuju. Setuju kan lo? Lu dapet itu ya pas lagi COVID ini. pandemi. Ini ngajarin banget gitu. Yang kayak gue nggak mungkin lah gue sakit bla bla bla, gue sehat bla 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 lo. Ternyata siapa aja bisa kena. Tapi congratulations dulu ya buat wedding lu ya. Thank you loh. Udah ada yang punya dong. Udah ada yang punya dong sekarang. Udah nggak single ya. Udah nggak single. Oke, berarti gua mulai dengan Naomi. Itu kan image-nya udah horor ya. Bukan horor ya. Indigo iya, bisa ngelihat iya. Cuman waktu di Tonight Show, karena gua di situ pelawak, jadi gue tidak bisa menggali Anda lebih dalam. Nah, itu suara apa ya? Nah, pertanyaan gua cuma satu sih. Kapan pertama kali Naomi nyadar, anjing gue indigo, fix? Jadi sebenarnya jujur nih ya, aku tuh nggak pernah tahu kapan aku indigo. Karena gini loh, karena basically nggak pernah tahu karena memang udah dari kecil gitu loh, ngerti gak sih? Kayak keanehan-keanehan yang udah ada itu memang udah dirasain tuh dari kecil. Gitu loh. Dari kecil itu memang udah aneh, udah ngomong sendiri dan segala macam bla bla bla, terus punya konsep sendiri tentang kehidupan sampai yang serinci itu, tau gak sih lo? Dari kecil? Itu dari kecil. Kayak umur berapa? Umur 2-3 tahun gitu, yang kayak aku tuh mau ini, kayak ngerti gak sih, hidupnya tuh udah punya konsep gitu. Anak kecil yang hidup. Makanya mamaku tuh selalu bilang, kamu tuh ketuaan banget dari kecil tuh udah kayak gitu. Cuman dipikirnya itu wajar. Karena gimana ya, nanti juga hilang gitu. Ini sotoy-sotoyan anak kecil kayak gitu-gitu. Orang tua kan mikirnya gitu dulu. Cuman kok masih berlanjut sampai umur 11-12 kan makin aneh kan. Umur-umur segitu tuh kayak ngomong sendiri, terus punya ini konsep kehidupan nih kayak gini bla bla bla, kan aneh. Itu bener-bener kayak nggak wajar gitu. Jadi mama tuh kemana-mana lah. Gitu, menanyakan, mengkonsulkan dari psikiater, terus orang bisa dan segala macem gitu. Ya nggak nemu jawabannya sampai akhirnya periksa total bener-bener gitu. Tapi pengalaman yang paling indigo nih gue bisa lihat dan beneran lihat itu kapan? Iya memang dari kecil juga udah banyak yang aku lihat. Maksudnya lihat apaan? Ya macam-macam, kayak kalau ngeliat hantu mah itu ya udah makanan sehari-hari lah. Maksudnya ngerti gak sih? Aku tuh sampai dulu ya, jujur nih ya, mau tidur aja tuh nggak bisa. Karena memang nggak bisa tidur tuh karena banyak yang aku lihat gitu loh. Ini kayak film gitu? Asli, aku jujur ya, itu tidur itu setelah subuh. Karena itu. Serem banget deh. Iya, jadi kayak, nih, aku nggak tahu gitu kan, aku di kamar gitu, di rumah aku. Kayak di jalanan nih, jarak berapa ratus meter kejadian kecelakaan, aku nggak tahu dong. Itu bisa datang, terus dia bisa cerita, bisa nangis-nangis dan segala macam. Dia tuh siapa? Orang yang kecelakaan ini?
percaya atau enggak ya, lo percaya nggak tahu itu setan, nggak tahu itu siapa, nggak paham. Pokoknya dia datang, dia nangis-nangis. Dan aku nggak, mesti gimana dong? Ngerti gak sih? Kayak diteror gitu. Ngapain? Datang gitu? Datang. Halo Naomi gitu? Enggak, kayak nangis-nangis aja, dia nangis-nangis. Kayak, gue kecelakaan nih, gue mesti gimana nih gitu. Nah itu kejadian tuh tiap malam waktu aku kecil. Oke. Gitu loh, jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh, kan mamaku tuh orang yang nggak percaya. Iya. Bener-bener dia nggak percaya dan nggak mau percaya. Oke, logik banget. Logik banget, jadi dia nggak ada tuh kayak gitu loh, bener-bener segitunya. Bayang nggak sih, jadi setiap ngejelasin ke dia, ngasih tahu ke dia kan akhirnya jadi kayak berantem tuh. Iya, kamu jadi kelas ketok-ketokan gitu kan. Begitu dibawa ke psikiater, jawabannya apa? Kan pasti akhirnya konseling dong, karena mama tuh mikirnya aku tuh setengah gila gitu, ngerti gak sih? Kayak lo tuh ngurusin apa sih gitu, maksudnya. Iya. Lu ngomong nih orang, ini aku lagi denger orang yang curhat nih, tapi nggak ada orang yang bayangin tuh. Psikiater ngomong apa? Makanya terus konseling terus bla bla bla. Tadinya dipikirkan itu halusinasi, ilusi aja, bla bla bla. Cuman nyata. Jadi ya udah, akhirnya konseling. Nyerah. Konselingnya nyerah. Akhirnya kan ketemu sama orang pinter? Enggak dong, psikiater yang memang mendalami anak-anak yang indigo. Oh ada? Ada. Gitu. Konseling di situ. And then ya udah memang, terus kan dia periksa segala macam, oh iya emang kamu indigo. Tanggapan nyokap lu gimana? Itu wajar. Masih nggak terima. Karena nggak tahu indigo tuh apa. Nyokap lu tau nggak apa? IndiHome. Iya. Jadi benar-benar kayak, terus kalau indigo gimana? Dukun? Iya dong. Nyokap gue tuh langsung yang kayak, anak gue bukan dukun dong, bukan orang gila dong, gitu. Jadi kayak nggak bisa terima gitu. Tapi kalau lu pikir silsilah keluarga lu, nyokap lu akhirnya nyadar nggak? Mungkin kakeknya, buyutnya, setelah lu cerita nih, apa sampai sekarang masih nggak percaya juga nyokap lu? Sampai sekarang? Karena nyokap tuh gini loh, selalu berpikiran semua itu bisa dijelaskan sama logika. Gitu, dan semua itu kayak, nyokap gue ya kalau memandang sihir itu tipu-tipu, ngerti gak sih lo? Iya. Yang sampai segitunya gitu. Jadi pas punya anak, gue tuh kayak, apa sih ini anak gitu loh. Aduh berat banget dong hidup lo. Berat banget. Jadi kayak pembuktian sebenarnya bukan ke netizen, bukan ke orang-orang, tapi pembuktiannya ke mak sendiri. Gitu. udah bergondok-gondok. Hampir seumur hidup gue sama mak gue sendiri, kebayang. Karena mak gue bener-bener nggak percaya. Till now. Sekarang mungkin udah lebih, bukan dibilang percaya sih enggak ya, tapi lebih kayak ya udahlah. Mau gimana lagi gitu, udah kayak ya udahlah, kamu atur lah, kamu udah gede gitu, lebih kayak gitu sih. Cuman nyokap cuman bilang, pokoknya sesuatu yang salah tetap salah ya Nom, jangan kamu benerin gitu. Kayak misalnya main-main sama arwah lah, sama apa segala macam, itu lo nggak boleh gitu. Udah nggak boleh, jelas. Which is lo bisa? Sebenarnya bisa, cuman ya memang nggak mau, dan memang gue tahu juga itu konsekuensinya berat, jadi enggak. Oke. Kalau pengalaman terserem lo selama lo bisa ngelihat dan lo akhirnya parno sendiri dan lo bisa nerima. Sebenarnya bukan parno sih, lebih kayak gue ngerasa dulunya ya, gue ngerasa gue sombong banget kan, karena gue bisa lihat ini, gue bisa lihat itu, sotoy lah ya. Gue bisa lihat masa depan orang, gue bisa baca pikiran orang segala macam gitu-gitu ya. You can do that? Ya dulu gue ngerasanya gitu. Ini perasaan yang gue rasain. Oh, gue tahu nih orang bakal gini, kayak gitu ya. Karena sifat sombong itu, sampai akhirnya satu ketika nyokap sakit. Sampai akhirnya nyokap gue sakit. Gue nggak bisa berbuat apa-apa kan. Nyokap gue sakit, sempat koma nyokap. Terus udah nggak sadar gitu. Nyokap gue bangun tiba-tiba. Ini yang gue lihat ya. Itu persis banget mukanya kayak nyokap gue, persis perawakannya kayak nyokap gue. Jadi dia dari tidurnya itu bangun, duduk, terus dia bilang apa? Kalau saya ambil mama kamu bisa apa? Anjing. Mati nggak digituin? Lu jawab nggak? Gue nangis ada-adanya. Gue bilang nggak boleh, belum, jangan. Gue bilang karena gue cuma punya orang tua satu. Dan gue sayangnya setengah mati sama nyokap kan. Walaupun bersih tegang tiap hari karena kita berbeda, tapi gue cuma punya satu orang tua gitu. Dan itu benar-benar kayak, oh ya, dari situ gue sadar kita tuh manusia nggak bisa apa-apa.
Oke. Gak tahu apa-apa. Ya. Gitu. Iya. Itu bener-bener kayak blek gitu, ngeri gak sih? Oke. Kayak itu teguran yang paling gila sih. Oke. Tapi lu kalau lagi di kamar sendirian lu sempet mikir nggak ini tuh cobaan apa gift menjadi seorang indigo? Dulu gue selalu mikir, bukan cobaan sih, gue selalu mikir itu aib, ngerti gak sih? Iya kalau gue sih banget. Iya dong. Kalau gue bisa ngeliat Iya mah kan? gue ampun. Iya kan, maksudnya kayak gue ngerasa itu tuh beban banget dan itu aib banget gitu. Karena gini loh, semua orang ngelihat gue tuh aneh gitu, ngerti Iya. gak sih? Dan semua orang tuh ngelihat gue tuh berpikiran tentang gue aja tuh kayak, apa sih lo, siapa sih? Gitu loh, kayak Oke. langsung nggak bagus gitu loh. Oke. Ya gitu kan, itu jatuhnya aib dong. Iya. Cuman balik lagi gue mikir, gue ambil positifnya, oh semuanya itu memang udah jalannya gitu. Dan Oke. itu dikasih kan bukan tanpa alasan, gitu aja sih. Which is God yang ngasih. Iyalah, Oke. karena memang gue terlahir bukan gue belajar. Oke. Dari situ gue paham sih maksudnya konsepnya, karena gue nggak pernah cari tahu, gue nggak pernah Mau tahu. mendalami, Iya, mau iya. tahu, atau gue kayak gue mau diisi dong, ngerti gak sih? Iya, Kayak iya, gue iya. mau dong, bla bla. Enggak, dan memang itu udah terlahir ya bareng gue gitu. Jadi Oke. selain mensyukuri dan ngerasa kayak ya udahlah, memang ini yang harus diambil sampai gue tua ya apalagi. Oke. Nah sebagai lu waktu umur lu teenager SMP, SMA, teman-teman lu nganggap lu gimana tuh? Gue gak punya temen, Lah, kok sampai bisa? gak punya temen. Kamu lu setan ya? Iya, karena ya ngerti gak sih lo bayangin deh, jangan temenan lah sama Naomi. Karena kalau lo temenan sama Naomi ya dia kan banyak setan ya, ngerti gak sih lo? Kayak sampai dapet cap kayak gitu loh. Lu ngalamin? Ngalamin dibully segala macam, itu ngalamin banget. SMP, SMA? SMP, SD tuh yang kayak zaman-zaman kelas 5, kelas 6, SMP, ya, itu kan Itu kan masa-masa- berarti kan lu dibully atau dijauhi mungkin karena ulah lu. Maksud gue gini, ada hantu lu di situ. Apa sih Gue Nomi? enggak. Gue tuh orang yang introvert parah. Oke. Jadi waktu kecil itu lebih kayak menyendiri, lebih kayak diem dan segala macam. Karena apa? Karena gue ngerasa apapun yang gue omongin, orang malah jadi tambah ngejauh dari gue, ngerti gak sih? Oke. Contohnya apa? Pas lu SMP atau SD, lu pernah ngomong apa ke temen lu, terus temen lu jadi kayak apaan sih lu Nomi gitu? Ya kayak, ya gue kan kadang-kadang ya keceplosan lah ya, ngomong sendiri. Ya karena kan gue ngelihat orang yang orang lain gak lihat. Nggak lihat, Bener oke. dong. Jadi kayak, lu jangan di sini dong, lu pergi dong. Kalau lu di sini lu ngeganggu. Terus kan orang yang ngelihat gue kayak gitu langsung kayak, gila nih anak kayak gitu kan. Oh, dari situ mulai bulian terjadi. Lu lagi ngomong sama yang orang nggak bisa lihat, Hengki atau Bram ya itu sebutnya. Hengki ngelihat lu nih, ih aneh banget Naomi gitu. Itu lu jalanin Itu sampai terus. SMP SMA? Gitu makanya homeschooling dari situ. Oh, homeschool. Oke. Karena kan bully dong. Bully dong, Dan nyokap oke. gue langsung kayak ditarik anaknya. Itu berat nggak kalau lu alamin masa-masa itu kan berarti kan nih Wah berat banget, gila. lu dijauhin teman Aduh. sekolah lu, nyokap lu juga ternyata tidak mensupport Itu segitunya. bukan hanya itu sih sebenarnya, lebih kayak semuanya nggak support sih, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak keluarga juga kan beranggapan lu mau jadi apa, mau jadi dukun lo kayak gitu kan. Iya, Maksudnya iya. langsung yang kayak apa ya, ngejauhin, ngejudge kayak gitu-gitu. Gue sih paham ya, maksudnya gue nggak nyalahin juga karena memang pengetahuannya seperti itu gitu Ngerti, kan. iya, iya. Tapi bukan berarti sebenarnya mereka jahat. Cuman Iya. ya mungkin mereka worry gitu Iya. kan. Cuman Care tapi caranya iya, begitu ya. Mereka caranya juga begitu. confusing. Sebenarnya gitu kan. Cuman kalau sekarang sih keluarga udah welcome ya. Ya udahlah mau gimana lagi lo Iya. kayak gitu. Dia welcome kalau dia yakin lo jadi dukun, menurut gua enggak sih. Karena udah ada alam badukun. Ngapain jadi dukun? Kalau udah ada alam badukun. Nyanyi lagi dangdut dia. Oh Agak gitu. ngeri. Sampai akhirnya oke, lu ngerasa kayak, udahlah gue deal with this. Kalau kan tadi pasti takut dong lo ngomong sendiri. Benar. Lu dealnya gimana caranya tuh? Kan kalau orang ya sorry Makin ya, dewasa lah ya. makin dewasa. Makin bijaksana, terus Oke. jadi kayak, oh ya oke, berarti apapun, gue mikirnya, tapi ini kalau salah ya oke lah ya. Iya. Gue mikirnya ya kalau memang apa yang bisa gue sampaikan, yang gue tahu dan itu bermanfaat buat orang lain, why not? Gitu aja Oke. gue mikirnya kan. Oke. Gitu, mungkin lewat gue atau lewat orang lain, ya kan kita nggak pernah tahu pesan itu Setuju. dapat dari mana aja kan, gitu Setuju aja banget. sih sebenarnya. Oke. Tapi setelah lu sekarang fame, banyak gak orang-orang yang datang ke lu kayak untuk ngeramal, gue gimana sih sama suami atau istri gue, bakal cerai nggak, atau gue matinya kapan sih gitu? Banyak gak? Banyak banget isi di DM lu sih kayak gitu. Serius? Sampai besok mau pakai baju apa ya nanya sama gue.
Bagusnya besok gue pakai baju apa biar hoki ya gitu. Lu gini, emang gue Ivan Gunawan begitu dong. Nanya baju-baju. Dia sampai mikir, ih kayak nggak punya Tuhan gue. Gitu. Oh banyak. Iya. Oke. Maksudnya gue mikir ya gini loh, balik lagi itu orang itu kan butuh kepercayaan diri ya. Iya. Sebenarnya orang yang worry terhadap masa depan dan segala macam itu adalah orang yang nggak percaya sama apa yang dia bisa dan apa yang dia punya gitu. Dan dia Setuju. worry sama sesuatu yang belum terjadi gitu. Iya. Itu sih sebenarnya kalau menurut gue, pandangan gue karena gue lihat semuanya gitu ya. Ya karena itu gitu loh. Oke. So basically lu bisa meramal future. Ya secara Future nggak- someone, seseorang. Ya secara nggak langsung kayak gitu. Bisa. Bukan meramal sih, lebih tepatnya melihat. Melihat future dia. Iya, Lewat? bukan gini loh. Lebih kayak gue bisa baca tapi kan itu kehidupan loh. Jadi nih kayak gini ya. Contohnya. Nih contohnya. Lo mau ambil jalan, ini ada 2 jalan nih. Dalam kehidupan itu pasti ada 2 jalan. Oke. Lo ambil atau enggak? Oke. Ini kalau lo ambil, gue lihat lo bakal gini. Oke. Kalau lo nggak ambil, lo bakal gini. Semua tergantung lo. Oke. Itu lu lihat dari mana? Let's say kalau lu take it Gue ini sih lu langsung lihat aja sih. kok bisa sih? Bawaan dari kecil. Oh iya. Takut ya gue. Jadi lu bisa melihat semua Itu orang. atas izin Tuhan ya. Atas izin Tuhan. Oke. Atas izin Tuhan ya. Gue bisa kayak gitu. Oke, hal menakutkan apa yang ternyata proven? Let's say, lu jangan ke Bandung ya naik mobil, ntar lu ini loh, Nah itu ada nggak sayangnya gimana ya? Banyak hal tuh yang sebenarnya nggak enaknya itulah. Jadi Indigo tuh banyak hal tuh yang dilihat gak bagus gitu. Maksudnya kayak ya seseorang mau nggak ada atau mau kecelakaan atau mau bencana itu kan jadi beban sendiri sih sebenarnya disampaikan. Gue takut orangnya nanti Parno, berkecil hati dan segala macam ya kan, nggak disampaikan. Gue ngerasa kayak kok kayak gue tahu tapi gue nggak ngomong kayak gitu sih sebenarnya. Oke, itu mediasinya kayak apa? Let's say misalnya contoh gue ya, gue Ya kan kayak waktu lo mau kawin aja gue tahu lo mau kawin. oh iya juga ya. Lo bilang gue mau kawin masih tahun depan, lo bilang kayak enggak lo tahun ini kawin kan? Kawin. Iya kan, tiba-tiba itu juga. Nah, itu maksud gue mediasinya lu tahu dari Karena mana? gue lihat lo nikah gitu. Gue lihat lo. Lewat mediasi yang mana nih? Enggak, gue ngeliat kayak udah kayak kelihatan aja gitu. Lo nikah gitu. Oke, berarti kalau lu cerai nih, lu tahu? Lu kasih tau gue ya, biar gue jaga-jaga. Jangan dong. Iya. Anak masih kecil. Anak masih kecil. Kan mau nambah lagi. Iya Jangan harus dong. Oh, tapi you can see that future thing. Oke. Ya itu atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih lihat, kalau enggak ya gue kan manusia juga. Pernah failed nggak? Maksud gue, Pastilah. lu pernah nyoba nih untuk mencoba meramal dan sorry but failed. Pernah lah. Kita Oke. kan manusia. Manusia itu ada benar ada salah. Oke. Gitu. Tapi maksudnya failed itu bukan gue sih fair-fairan ya, bukan berarti gue kayak orang lain yang selalu benar, enggak. Semua manusia itu ya pasti ada salahnya dong. Lo bukan Tuhan. Iya. Bener iya, dong, lo iya. bukan dewa. Lo Ya. terlahir jadi manusia ya. Cuma dikasih kelebihannya ya iyalah, receh Oke. banget gitu Oke. kan. Ini selalu yang pengen gue pertanyakan sama seorang indigo dan yang dikasih gift ya. hmm. Ini hard question banget. Apa? Lu bisa ngeramal orang nikah, ngeramal orang cerai, ngeramal orang mati, ngeramal orang kaya gitu ya. Lu bisa ngeramal diri lu sendiri nggak? Apa yang terjadi sama hidup? Sayangnya gue bisa. Sumpah lu. Dan sayangnya terjadi. Walaupun gue nggak mau. Jadi gini loh, kadang-kadang kita egois ya. Gue bilang kayak, gini loh, gue bakal jatuh nih. Ya dong, gue bakal jatuh nih karena ini nih. Cuman gue kayak ngerasa ya, egoisnya tinggi dong. Gue enggak lah, nggak mungkin lah gini. Dilawan dong. Iya. Tapi ya balik lagi, itu kuasa Tuhan, lo nggak bisa lawan. Lo bakal nyungsep. Oh. Walaupun lo tahu. Walaupun lu tahu. Walaupun lu tahu. Let's say amit-amit nih, lu jalan sana, lu kesandu, lu tahu. Gue tahu juga gue tetap jatuh. Karena lo nggak bisa rubah. Lo cuma bisa lihat tanpa merubah. Oh, lu bisa lihat tapi lu nggak bisa Nggak bisa change it. ngerubah, nggak bisa dong. Kalau bisa ngerubah, nenek gue nggak meninggal. Oke. Bener dong. Oke, tapi lu bisa lihat. Gue bisa lihat, gue lihat. Nenek gue nggak ada, gue lihat. Dan Tapi lu itu nggak bisa posisi. ngerubah itu? Gue nggak bisa ngerubah itu. Gue cuma beda sekian menit loh nenek gue meninggal. Gue udah berusaha supaya gue ada di rumah sakit waktu nenek gue mau
meninggal. Tapi lu Dan nggak ternyata gue nggak bisa rubah. Bahkan itu per menit, walaupun gue tahu. Oke. Balik lagi itu semua punya Tuhan, paham gak sih? Iya. Kuasa Tuhan emang Kuasa nggak ada Tuhan lawannya ya. nggak ada lawannya, lu nggak bisa rubah sama sekali. Oke. Tapi sekarang lu lebih menyesal apa mensyukuri that gift? Gua nggak tahu ya dikasih Tuhan atau dikasih alam. Lu merasa ini gift apa lu menyesali apa ini aduh gua ngapa gua dah. Gini loh. Apa nggak orang lain sih? Gini. Itu udah lewat masa-masa gua nyesel, masa-masa gua ngerasa Confusing. segala macam itu semua udah lewat sih. Lebih kayak sekarang itu gua lagi belajar buat jadi lebih bijaksana sih. Maksudnya apapun masalahnya, apapun yang ada di diri gua, apapun itu ya, menguntungkan atau merugikan, gua berusaha bijak buat ngadepinnya sih sebenarnya. Ini mau gua bawa kemana dan gua harus seperti apa lebih bijak sih. Gitu loh. Nggak kalau dulu kan ya mungkin karena faktor umur juga kan masih muda, sotoy kan. Wah, gue bisa gigi. Kalau sekarang sih lu lebih bijak ya. Lu tahu cara handle-nya. Iya, lebih berarti suami lu jebur banget ya. Dia nggak bakal bisa selingkuh. Kalau dia selingkuh lu tahu dong. Lo masih tahu ya. Apa? Suami gue ya waktu zaman pacaran dia sampai bilang, gue ngerasa kayak ada CCTV deket gue kata dia. Kan lu tahu aja gue ngapain, gue di mana. Kata dia, gue minum aja, lu tahu kata dia gitu. Iya. Kalau suami lu centil sama cewek, lu tahu dong. Tahu. Kayaknya suami gue nggak bisa gimana. Gue udah bilang, mendingan lu ngomong jujur sama gue daripada gue ngamuk-ngamuk karena gue lihat, gue bilang gitu. Oh itu ada sih perdebatan itu ya. Ada. Awas lu ya, centil-centil lu kata gue nggak tahu. Ada dong. Oh gitu. Oh berarti gini. Pada intinya you can see the future, tapi lu nggak bisa change it. Nggak bisa rubah. Oke. Dan dia tuh juga berlaku sih, maksudnya gini loh. Gue juga nggak bisa ngerubah orang. Kayak gue ngasih tahu lo nih. Ya. Kak, lo kalau kesana, lo nyungsep. Gue bilang gitu. Ya. Ya, gue nggak bisa ngerubah lo. Tetap mau kesana ya udah lo bakal nyungsep juga. Oke. Gue cuma bisa ngasih tahu doang, di situ tuh ada lobang loh. Iya. Lo kesana, ya lo bakal nyungsep. Oke, I see. Gitu loh. Gue nggak bisa ngerubah lo buat, jangan kesana dong. Nggak bisa. Lu dari sana belok kiri biar lu nggak bisa. Nggak bisa dong. Balik lagi kan lo sendiri. Oh iya. Iya. Gue masih hati-hati nih kayaknya nih, gitu doang kan. Iya. Oke, sekarang gue ngeliat konten lu yang lagi viral kemarin adalah soal Imam Mahdi. Asik. Itu apa sih? Imam Mahdi itu satu orang yang akan memimpin perang melawan Dajjal. Oke. Gitu. This is the Quran said. Ya. Gitu. Quran bilang Imam Mahdi yang bakal berperang melawan Dajjal. Ya. Bersama Nabi Isa. Oke. Gitu. Jadi Imam Mahdi ini jadi gini loh, nanti itu kan semuanya itu kan bakal chaos ya, bakal perang dan segala macam. Nah, diturunkanlah si Imam Mahdi ini. Gitu. Berbentuk manusia dong, untuk memimpin umat buat ngelawan Dajjal yang menyerupai Tuhan gitu loh, yang mengaku kalau dia tuh Tuhan gitu. Gitu, yang menyesatkan semua orang. Gitu. Lu bisa lihat itu akan terjadi. Dan when? Gini. Konsepnya gini. Kalau di Muslim ya. Kalau di Muslim? Kita harus percaya akan adanya hari akhir. Pasti. Itu ada di salah satu iman kita. Betul. Benar dong. Betul. Kita harus percaya adanya hari kiamat. Pasti. Gitu itu akan terjadi, tapi entah kapan ya? Itu entah kapan. Itu rahasia Tuhan. Tapi Betul. itu akan terjadi. Tapi ada juga dijelaskan tanda-tandanya. Contohnya? Udah ada sekarang dong contohnya, gitu kan. Udah ada nih contoh-contohnya udah banyak ya. Kita lihat sendiri dong, jangan dari saya. Ya. Kita udah lihat sendiri contoh-contohnya, terus kita lihat sendiri teguran-tegurannya dan segala macam. Cuman kan memang sosoknya belum ada gitu, belum keluar aja. Sosoknya ini maksudnya si Dajjal? Dajjalnya itu, karena kalau udah keluar ya udah kita mati kutu semua dong. Lah kan tapi ada Imam Mahdi dan Nabi Isa yang katanya akan... Itu akan turun, tapi kan setelah udah ancur-ancuran semua. Oke. Jadi nanti nih semua nih bakal ancur-ancuran, baru turun deh tuh si Imam Mahdi dan Nabi Isa untuk melawan si Dajjal itu. Karena Dajjal ini tuh jahat banget gitu loh. Ini nih sebenarnya kalau ditanya ya, salah satunya adalah ya fitnahnya. Itu kan udah ada. Terus adu dombanya. Terus buat kita chaos satu sama lain antar umat beragama. Terus macam-macam itu kan semuanya udah ada gitu. Ini lo ngomong dari perspektif... Ini dari pola
pandang gua dan dari apa yang gua tahu ya, dari ilmu apa yang gua tahu dan apa yang gua baca. Dan memang kalau dari baca dari dong. future dan sixth sense lo, it happen? Iya dong. When? Kalau itu ya rahasia Tuhan lah. Oh, rahasia Gua nggak Tuhan. boleh ngomong dong. Oke, kalau ngomong bubar nih. Kalau ngomong nanti pada kemas-kemas, Iya. pindah aja ke Mars. Iya. Iya dong. Tapi oke, bocoran dikit aja ya. Kan kita kan Yang pasti nih, yang pasti. Yang Yang pasti itu adalah hari akhir itu pasti ada. hari Dan akhir itu pasti makin mendekat dong, nggak mungkin menjauh. Oke, yang gue penasaran gini, hari kiamat itu kan agak mirip ya. Kalau di Muslim, I don't know. Hari kiamat itu berbentuk apa? I don't know. Gini loh, kiamat, gue mau nanya, kalau lo kena musibah, kiamat nggak buat lo? Musibah. Oke, kalau terjadi bencana dan lo kena, amit-amit ya cuy, terjadi bencana dan lo kena, itu kiamat nggak buat lo? Musibah. Musibah. Itu kiamat buat orang yang kena. Oke. Benar dong? Benar. Pola pikirnya itu, musibah besar, air bah besar. Orang pasti mikir, oh ini kiamat. Tapi kan belum. Oke. Sampai semua tanda-tandanya keluar. Oke. Gitu Dan loh. lu di siksa Karena lu udah memang- melihat tanda-tandanya ada? Ya, salah satunya adalah ya fitnah-fitnahnya udah ada dong. Oke. Sekarang ini kita udah bisa lihat Banyak chaosnya fitnah. dan segala macam. Oke. Terus tanda-tanda alamnya, bumi kita yang udah mulai nggak kondusif lagi, Oke. alamnya yang udah mulai banyak tanda-tandanya, banyak musibahnya, banyak bencana yang nggak wajar gitu loh. Selama periode ini tuh nggak wajar gitu. Oke. Itu kan udah ada tanda-tandanya. Oke. Diingatkan supaya kita buat mengingat Tuhan dong. Oke. Oke. Nah, kalau gue tanya perspektif sebagai human being ya, menurut lu kenapa Tuhan ngasih bencana? Supaya kita belajar. Untuk? Belajar untuk tahu kalau memang nggak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Karena selama ini gini, gua tanya sama lo ya, Tuhan orang manusia ya, itu bisa bikin gedung, Iya. bisa bikin macam-macam, Iya. bisa ke bulan, bisa Iya. segala macam. Tapi yang manusia nggak bisa itu kan bikin bencana, bikin Oke. hancur-hancuran, bisa. Oke. nggak? Kecuali pakai bom nuklir itu beda ya ceritanya ya. Iya. Oke. Tapi kalau Tuhan yang meng-create bencana, menurut lu gimana? Kayak tsunami, banjir, gempa bumi. Ya itu untuk orang supaya belajar kalau memang nggak ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Untuk orang belajar supaya tidak sombong, untuk mengingatkan gitu loh, untuk saling peduli, untuk saling tolong menolong. Karena apa? Kalau nggak dikasih bencana, nggak dikasih musibah, manusia tuh akan sombong gitu loh. Oke. Mereka tuh yang kaya akan memperkaya dirinya sendiri tanpa mau ngelihat yang susah gitu loh. Oke. Bener dong? Berarti Tuhan memberikan tsunami, memberikan ini, itu untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Dengan mengorbankan manusia yang banyak meninggal. Bukan mengorbankan manusia yang banyak meninggal, tapi gini loh, di satu tempat, di saat gini, banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, ngerti Ya, nggak sih? ya. Ngerti nggak? Nah di situ tuh Tuhan punya teguran, Oke. teguran 1, teguran 2, teguran 3, ini masih nggak juga nih, boom, Boom. Oke. gitu. Oke. Dan itu yang diambil itu ya karena Tuhan sayang, Oke. diambil. Oke. Gitu, bukan karena dikorbankan untuk enggak dong. Oke. Daripada kamu udah. Oke. Kenapa kemarin soal Imam Mahdi itu menjadi viral? Karena Anda bisa melihat tapi Anda tidak ingin mengaku. Gini loh, karena Imam Mahdi gini. Karena orang itu kan terfokus untuk tahu hari akhir tanpa orang tuh menyadari sebetulnya ya kita ini udah berjalan gitu loh. Iya. Tanpa orang itu sadari mereka itu mau ada hari akhir besok atau lusa, mereka itu harus berpikir kita itu akan mati besok, jadinya kita harus berbuat baik hari ini. Sebenarnya kan itu Setuju. nggak harus kayak lu bakal kiamat loh besok, oh ya gue berbuat baik deh hari ini. Iya. Gimana sih? Tapi itu kan emang sifat dasar manusia. Buktinya Makanya kalau mereka susah baru berdoa. Nah itu manusia. Makanya kan diingetin, sebenarnya peringatan-peringatannya kan untuk itu. Iya. Untuk sebenarnya Tuhan itu kan nggak minta manusia itu jadi penjilat kok, bener deh. Iya. Tuhan itu cuma minta manusia itu baik sesama manusia. Setuju. Betul dong? Setuju. Sesama manusia, sesama makhluk hidup. Ya. Itu Tuhan tuh maunya kan cuma itu doang sebenarnya. Iya.
Nggak hebat-hebatan kok, maksudnya nggak kayak lu, nggak kok. Makin lu tahu agama, makin lu hebat tentang itu, makin berat buat lo. Oke. Bener dong. Setuju. Karena apa? Karena itu beban lo, gitu loh. Iya. Balik lagi, yang paling penting itu adalah sesama manusianya ini loh. Oke. Jangan sampai ada perpisahan, jangan sampai mengorbankan sesama manusia, itu kan sebenarnya. Oke. Dan itu kan terjadi sekarang. Seperti perang. Seperti fitnah, Iya. antar umat beragama, seperti begini, seperti begitu. Banyak sekarang viral di mana-mana. Iya, gue setuju sih. Ya dong. Berarti gini, lo bisa membaca future, membaca ini, lo bisa membaca Apa? kapan kiamat, berarti. Kalau itu enggak, karena gue manusia sih. Oke. Jujur Kak, gue manusia dan gue nggak mau tahu tentang itu. Oke. Yang gue tahu itu adalah kiamat itu bisa datang kapan aja. Kita yang harus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Kenapa lo tidak bisa membaca future itu? Padahal lo punya. Karena gue manusia, gue bukan nabi. Oke. Karena gue juga bukan wali, gue juga bukan dewa, gue Iya. bukan Krishna. Iya. Gue manusia, gue diciptakan sebagai manusia. Mau lo indigo, Ya. mau lo apalah, lo hebat lah, ya. Jangan pernah melebihi batasan Capacity gitu. itu. Ngerti? Oke. Gitu loh. Lo tetap manusia yang harus takut sama Tuhan. Oke. Berarti Itu konsep gua. Itu konsep lo. Tapi semua orang indigo kan gak cuma lo nih. Ada A, ada B, ada Naomi. Banyak. Ada nggak yang bisa ngelihat kapan kiamat itu tiba? Menurut lo kan udah lumayan dari kecil lo udah 2 tahun. Menurut lo aja, apa ada yang ala-ala biar eksis, apa yang Gak ada yang tahu. Itu rahasia langit, rahasia Tuhan. nggak ada yang bisa lihat? Gak ada. Kalau Even dia, you? kalau ada yang bisa lihat, berarti tandanya dia udah ngelebihi nabi dong. Nabi aja nggak tahu kapan kiamat. Oke. Berarti kita tidak bisa memprediksi kapan itu. Nggak bisa. Dan itu bukan kapasitas kita. Kita cuma tahu tanda-tandanya. Oke. Dan Bukan waktunya. lu merasa tanda-tanda itu sudah sangat ada. Sudah sangat ada. Tapi lu kapan tahu Nabi Isa dan Imam Mahdi ini turun? Lu tahu kapan? Yang pasti nggak mungkin lebih jauh, yang pasti deket, tapi nggak mungkin ya ini bukan ngelebihin Tuhan ya, enggak ya. Gue ngomong kapasitas gue ya, dan ya jangan dihujat ya. Ya jangan dihujat ya. Kan lagi ngobrol sharing. Lagi sharing. Masih kan. sharing dikatain. Ya nggak mungkin. Sorry. Nggak mungkin setahun 2 tahun ini gitu loh. Oh, tapi karena kan dia kan dari kecil, dia kan posisinya Imam Mahdi itu nanti itu berperang itu di saat dia umur 40 tahun. Sekarang itu ya masih kecil, ya masih ada lah berapa puluh tahun lagi ke depan. Oh, Berapa ya masih lama lah. Tapi anak gue masih bisa kuliah punya istri kan? Masih lah, masih bercicit-cicit. Iya kan, tapi masih maksudnya ya itu makin deket. Kalau yang tadinya harusnya berjuta tahun atau ini udah lebih dekat. Iya. Gitu Oh gitu. aja. Oke. Oh gitu. Berarti lu bisa memprediksi itu dong. You can see that. Gak bisa mengetahui pastinya itu nggak boleh dan nggak bisa. Oke. Tapi untuk tanda-tandanya ya sudah ada. Oke. Gitu. Udah ada tanda-tandanya. Sudah ada. Oke. Ini gue ngomong nggak bukan karena so bener so bijak enggak loh ya. Ini gue ngomong iya emang kita tukar pikiran aja loh ya. Iya. Gitu. Kalau salah ya mohon maaf. Iya. Oke. Memaafkan. Lu merasa nggak banyak sekarang orang indigo yang indigo? Kan lagi banyak nih. Benar. Kemarin gua kasih contoh, indigo ketangkap. Makan boti lagi. Iya dong. lu merasa lama-lama indigo ini menjadi sebuah tren apa dibilang biar keren, malah kalau lu dapat nggak kerennya ya lu dibully, malah sekarang kok kayaknya gue berat banget ya. Iya dong. Kok kayak makanya gue kayak maaf aja nih gue kasih tau, gue kayak nyeri banget deh. Kayak sekarang semua orang pengen jadi indigo. Iya. Kayak dulu gue indigo. Malah dibully, temen lu mana pada parno. Wah udah deh pokoknya nggak ada temen. Gue sampai dikunciin di kamar mandi. Lu lihat tuh lu main tuh sama setan. Gue sampai dikunciin di kamar mandi sekolah. Lu bayangin ini. Gue ngalamin itu, kebayang gak sih lo? Di sekarang tuh kayak gue indigo loh. Tapi ngerti gak sih lo? Lu indigo tapi nggak gini loh. Sebenarnya sebaik-baiknya manusia itu mau lo punya kelebihan itu adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu, ngerti gak sih lo? Lo indigo itu lo bisa ngelakuin apa? Iya. Lo bisa berbuat apa? Iya.
gitu loh. Ngerti nggak sih? Itu poinnya. Iya kan? Lo bisa berbuat apa? Lo Kan jadi ada sekarang apa? Indigo hanya untuk entertain. Iya karena gini, orang kan penasaran gimana ya? Karena kan Indigo horor ini kan sesuatu yang seksi ya. Ngejual. Sesuatu Iya. yang seksi untuk dijual. Dan nggak butuh pembuktian gitu, ngerti Iya nggak sih lo? Sesuatu yang seksi dijual ke publik lah ya. Tuh. Dan lu merasa nggak sekarang, lu ada... Ini gue buka-bukaan aja dulu ya. Ya. Ini di podcast lain kan agak jaim dong ya. Naomi Angelias itu kan anaknya jaim ya kan, bener dong. Semuanya juga tahu tuh. Cuman di lo aja sih. Gue tuh kayak agak sedih gitu loh, karena gini. Jadi menciptakan tren-tren tuh yang sesat, ngerti nggak sih lo? Contohnya? Kayak nyembah Ya. apa namanya satu spirit segala macam bla bla bla. Lo tau gak sih itu sama aja kayak lo, maaf ya, itu sama aja kayak lo tuh lagi apa sih namanya miara tuyul, ngerti gak? Oke. Sama aja lo pesugihan gitu, ngerti gak sih lo maksud gue konsepnya? Iya. Dan menurut lu itu sangat terjadi di kalangan sekarang? Iya, dan itu dijadiin hal yang biasa, lumrah, ngerti? Jadi gue tuh kayak sekarang tuh mikir gitu, punya kelebihan kok gitu banget ya, ngerti gak sih? Oke. Apa jangan dia nggak punya kelebihan? Eles-eles. Kayaknya. Nih, gua kasih contoh. Sekarang 2-3 bulan belakangan banyak yang punya boneka spirit. Iya dong. Ngomong boneka. Ini apa namanya? Lo yang buka ya, bukan gua lo ya. Gue yang buka? Lo yang buka lo ya. Gue. Dia ngomong sama spirit doll, halu-halu gitu ya. Ya bilang ini. Jadi gini loh, itu kan dia bilang kan, itu Ya. spirit doll, arwah anak Arwahnya kecil, masukin, bla bla ya. bla bla bla. Tapi nyatanya kan enggak. Ya, gue nggak tahu kan. Makanya gue nanya sama Ya, lu. makanya. Itu Terus, dia for tapi- the sake of entertainment, biar diomongin orang. Lu kan bisa baca future. Apa menurut lu ini cuma entertainer, biar laku aja? Apa emang dia bisa ngomong boneka? Gue takutnya ngomong Susan. Lu tau gak Susan? Kalau Susan gue percaya bisa ngomong dia. Iya benar. Susan Bener. kalau gede ya kan. Banyak loh. Benar. Tiba-tiba jadi for the sake of entertainment nih. Wah, semua orang bisa ngomong Gue diundang berapa podcast kayak gitu. Cuman buat kayak ya lu maksudnya gue disuruh buat membenarkan hal itu. Gue gak mau dong. Kenapa lu nggak mau? Kan lu bisa baca. Karena menurut gue enggak. Gue gini loh poinnya. Gue tuh bakal ngomong yang menurut gue tuh bener. Karena apa gini? Karena gue mau orang itu lihat yang bener ya bener, yang enggak, ngerti gak sih lo? Ya, itu kan Jadi kan kayak dibego-begoin gak sih gitu Iya. loh. Gue ngerasa kayak ih gak banget deh gitu. Berarti the point is itu untuk for the sake of entertainment. Yes, tapi orang akhirnya dibego-begoin dan orang beli dengan harga yang mahal-mahal, gila. Oke. Itu kan yang perlu gua Iya tahu deh, kan? nggak usah lo tahu deh. Gua tahu aja Iya deh. kan? Iya, kalau gue sih menganggapnya udah halu ya. Iya dong. Iya dong. Akhirnya itu gini, pada dasar ya lu nyediain boneka nih. Ya. Itu nggak masuk roh anak bayi, setan juga bisa masuk. Iya. Karena lu nyediain wadah. Oke. Itu kuntilanak kayak pocong kayak apa kayak namanya itu masuk. Karena apa? Udah jelas-jelas gini loh, gambar aja nih, perkara gambar nih, gambar di dinding aja itu bisa masuk roh. Bagaimana boneka? Oke. Dan apalagi kalau lo yakinin gini loh, konsepnya roh, setan gitu-gitu ya. Semakin lo yakin, dia semakin kuat. Iya ya. Itu masalahnya. Polanya gitu? Polanya kayak gitu. Oke. Lo yakin nih, lo percaya nih, lo takut sama dia, dia makin kuat. Oke. Jadi gimana? Oke. Itu sih yang ingin Iya gue dong. tanyakan sama Bener Anda. dong. Yes. Oke. Gitu. This is my last question ya. Lu sebagai Indigo, you can Viral see nih ntar nih. you can see the future gitu ya. Hmm. Apa sih hal yang paling lu takutin dalam hidup lu sendiri? Ini gue ngomongin private life lu ya. Gue ngomongin lu baca orang. Apa yang paling lu takutin dalam hidup lu? Yang paling ditakutin dalam hidup ya. Iya. Dulu gue serba takut karena gue bisa lihat. Jujur. Ya. Karena gini, maaf ya, ini bukan ngelebihin Tuhan gak ya, tapi apa yang aku lihat gitu ya. Aku lihat kehilangan bokap. Ya. Aku lihat kehilangan keluarga satu-satu dan segala macam. Itu aku bisa lihat. Dan itu jadi semakin kayak, gimana sih, oh nih nanti nih, ini nih, ini. Itu jadi ketakutan sendiri gitu. Gue takut nyokap gue nggak ada dan segala macam gitu-gitu loh. Itu jadi sumber ketakutan. Cuman balik lagi yang tadi gue bilang, semakin kita dewasa, semakin gue dewasa ya, semakin gue bijaksana, gue ngerasa
apapun yang memang harus diambil, ya sudah, itu memang punya Tuhan. Gak ada punya gue, gak ada yang gue takutin. Oke. Gitu loh. Mau itu harta, mau itu gue bakal kena penyakit, mau itu kena musibah, apapun itu, ya udah, jadi kayak pasrah aja. Oke. Gue udah nyampe di dalam titik itu, ngerti gak sih? Lu udah di situ. Udah di situ. So kalau gue tanya, what is your biggest fear? No, Nggak nothing. ada. Karena apa? Ya karena memang udah punyanya Tuhan gitu loh. Gak ada yang lebih gue takutin lagi. Yang gue bisa cuma minta, ya Tuhan sayangin aja gitu. Ya. Karena kalau gue ngerasa kalau Tuhan sayang sama gue, Tuhan jaga gue. Di posisi gue jatuh, mau di posisi gue sakit, Ya. mau di posisi orang yang gue sayang hilang satu-satu dan segala macam, Tuhan sayang gue, ya udah itu aja udah cukup. Oh, Ngerti gak sih? Karena kayak nggak ada yang bisa gue keep, nggak ada yang bisa gue jaga, nggak ada yang bisa gue rubah. Karena bukan kuasa lu Bukan kuasa gue. ya? Ya. Ngerti kan? Iya. Jadi kalau lu tanya sama gue, apa yang paling gue takutin? Ya gue bingung, apa nggak ada gitu. Iya. Karena nggak ada yang bisa gue keep, nggak ada yang bisa gue rubah. Oke. Oh, nice. Thank you, Naomi. Thank you banget, Thank you. udah luangin waktunya, thank you banget. Thank you banget. Jadi berat ya Jadi obrolannya. berat kan ya? Thank you banget ya, Thank you banget. Naomi everybody. Thank you.